9 dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, yang mana saya sendiri, Messi Suhairini dari SMA Negeri 1 Lintaubuo, dan sebelah kanan saya Norawati SPD, UPT SDM 05 Padang Ganting. dan sebelah kiri saya Rina Agusti SPD, UPT SDM 06 Lubuk Jantan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu Nora, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu Rina. Senang sekali bertemu Ibu Rina hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Nora. Ibu Nora bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu Rina. Dan kita selalu diberikan kesehatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu Rina ya. Amin. Amin. Ibu Rina, saya hari ini ingin membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Rina. Ya, saya ingin memberikan dukungan dan support pada Ibu. Ya Bu ya? Ya, ya. Bagaimana kira-kira pendapat Bu Rina? Apa yang bisa saya bantu terkait keterampilan coaching Ibu? Oke, terima kasih Ibu Nora. Saya ingin Ibu membimbing saya dengan meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot Ibu Nora. Meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Rina ya? Begitu, Ibu Nora. Wah, baik Bu Rina. Memang 3 kompetensi yang Ibu Rina sampaikan tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sangat dibutuhkan di dalam praktek coaching ya Bu ya. Iya, benar. Iya. Baik Ibu, saya akan mencoba mendukung Ibu dalam hal itu. Nah, Ibu Rina, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu Rina fokuskan dan Ibu Rina dalami pada observasi yang akan kita lakukan kali ini? Baik Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot kepada coach saya Ibu Nora. Oh begitu ya Bu Rina. Ya Ibu Nora. Baik, saya mengerti ya Bu bahwa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang akan Ibu inginkan saya amati ya Bu ya. Ya, benar, ya. Ibu. Nah, lalu bagaimana pandangan Ibu tentang kompetensi ini dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu Rina dalam hal ini? Oke Bu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Ibu. Ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Kemampuan saya dalam hal ini yang saya rasakan Iya, Bu. masih perlu ditingkatkan, Mm-mm. terkhususnya pada saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna dengan fokus terhadap kata kuncinya Ibu. Oh begitu ya Bu Rina, saya paham. Lalu apa harapan Ibu Rina terhadap observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga secara aktif dengan murid dan coach saya Ibu. Baik, oke Bu Rina, mari kita coba laksanakan ya Bu. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan menyusun jadwal coaching bersama coach Ibu? Iya Ibu, saya akan melaksanakan coaching bersama coach saya
Mungkin siang nanti Ibu Nora, setelah saya hubungi coach saya, nanti bisa Ibu Nora hadir bersama kami di coaching. Baik Ibu, nanti kalau sudah deal jadwalnya, Ibu hubungi saya dengan segera. Saya akan bersama Ibu dalam kegiatan coaching dan akan melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan ya. Iya. Iya. Ada lagi Bu Rina? Iya Ibu, setelah mendapatkan coaching, saya nanti dengan Ibu Messi. Jadi Ibu Nora hadir ya Ibu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu. Iya Bu Rina, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rina, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Messi. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu Messi? Alhamdulillah, sehat Ibu Rina. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Ya boleh. Ada yang bisa dibantu Ibu Messi? Iya Bu Rina, ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Rina. Oh begitu ya Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Messi menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu Messi diskusikan kepada saya? Sejujurnya saya sedikit ada beban pikiran Bu Rina. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya membutuhkan solusinya. Oh begitu ya Ibu. Tentu saya menghargai perasaan Ibu Messi. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang lain yang akan dibahas dalam hari ini Ibu Messi? Iya Bu Rina, ada. Saya ingin membicarakan masalah ekskul Bu. Oh, masalah ekskul. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu. Baik Bu Rina. Oke. Apa tujuan yang Ibu Messi harapkan dari sesi coaching kita hari ini? Saya ingin mendiskusikan tentang program ekskul. Program ekskul Bu Rina. Apa nanti tujuan akhir yang Ibu Messi inginkan terkait program ekskul yang Ibu Messi lakukan? Saya ingin kegiatan marching band di sekolah kembali aktif Bu, dan dapat tampil lagi pada acara-acara pawai dan patam di lingkungan masyarakat Bu Rina. Selain itu, agar anak-anak memiliki keterampilan marching band yang hebat, sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, maka marching band sekolah dapat ditampilkan. Oh begitu, bagus ya Bu. Terus apa ukuran keberhasilan yang Ibu Messi inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin program ekskul marching band kembali berjalan dan memiliki kader-kadernya Bu, serta ada bibit penerus untuk kegiatan ini Bu. Oh begitu. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu Messi merasa kesulitan dalam melaksanakan program ekskul ini? Saya merasa belum konsisten dengan program yang saya buat Bu. Adanya kendala waktu dan tidak adanya bibit penerus untuk kegiatan marching band ini. Karena sebelumnya anak-anak yang tergabung dalam kegiatan ini hanya kelas 6 Bu. Sehingga pas mereka lulus, kegiatan marching band ini vakum dan tidak ada penerusnya. Oh begitu. Ceritakan lebih lanjut nanti Ibu Messi, bagaimana hal itu bisa terjadi Bu Messi? Saya telah menyusun program Bu Rina, tapi tidak terrealisasi dengan baik. Selain itu, dengan banyaknya kegiatan, saya menjadi keteteran dengan manajemen waktu. Alhasil jadwal marching band terganggu Bu. Kendala lain juga terkait dengan waktu pelaksanaan marching band itu. Bentrok dengan jadwal anak yang di luar, kegiatan di luarnya seperti taklis, kemudian mengaji sore di surau Bu. Terus bibit penerus kegiatan ini juga tidak ada Bu, karena
murid saya kelas 6 yang biasanya ikut sudah pada lulus, sehingga tidak ada pengkaderan terhadap kegiatan ini lagi. Dengan tidak berjalannya marching band ini membuat saya merasa terbeban, Bu Rina, karena kepala sekolah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Paham saya, berarti Ibu Messi pusing jadinya. Terus bagaimana Bu Messi menghadapi situasi seperti ini? Saya akan mencoba mengatur jadwal kembali, Bu Rina, agar pelaksanaan program saya kembali efektif dan tidak bentrok dengan jadwal anak di luar jam sekolah. Kemudian saya berencana mendatangkan pembimbing marching band dari luar sekolah, sehingga pada saat kami guru pembimbingnya ada kegiatan atau berhalangan hadir, maka kegiatan dapat berjalan dengan adanya pembimbingan di luar tersebut. Dan kemudian terkait pendidikan atau pengkaderan marching band yang selama ini kurang tepat, akan saya coba atasi dengan mengikut sertakan siswa-siswa kelas rendah dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bu. Begitu ya, Bu. Semoga rencana ini dapat berjalan dengan baik untuk mengatasi hambatan yang ada ya, Bu Messi ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Messi tambahkan? Saya hanya ingin program ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik dan dengan secepatnya agar dapat menampakkan hasil dengan cepat pula. Tentunya butuh kerjasama dan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Baik ya, Bu. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu Messi dalam mencapai tujuan program School Marching Band yang akan Ibu Messi inginkan? Saya akan mempersiapkan program dengan baik, segera mencari pembimbing yang kompeten, dan mengatur jadwal kegiatan supaya tidak bentrok dengan jadwal anak di luar jam sekolah. Kemudian, saya juga akan mengatur waktu agar saya lebih baik lagi supaya saya juga bisa fokus dalam kegiatan ini. Dan tidak lupa juga saya akan meningkatkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, khususnya dalam kegiatan berdiskusi, berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu sebelum kegiatan saya laksanakan. Gitu nih, Bu. Bagus. Terus adakah prioritas yang Ibu Messi miliki untuk rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan kembali menyusun program dengan baik. Terus apa strategi yang akan Ibu Messi gunakan untuk mencapai tujuan eskul tersebut sehingga dia terwujud? Seperti itu, Ibu Messi. Saya akan meningkatkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah serta mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program marching band ini secara berkala, Bu. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik dan bagus sekali ya, Ibu Messi. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu Messi untuk mengatasi tantangan program dengan lebih efektif. Lalu, kira-kira kapan kegiatan ini akan Ibu Messi mulai? Insya Allah saya berencana untuk melaksanakan kegiatan ini dimulai setelah ujian semester besok, Bu. Pertengahan Desember lah kira-kira. Oh begitu ya, Bu Messi. Baik. Sekarang
Mari kita masuk ke tahap tanya jawab ya Ibu Messi ya. Apa komitmen Ibu Messi terhadap rencana aksi yang akan Ibu Messi lakukan? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang mendukung program marching band ini. Oh begitu. Terus kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Messi dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau kepala sekolah serta pembimbing marching band untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam menjalankan program ini. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan saya sangat membutuhkan sarana dan prasarana dalam kegiatan ini seperti ketersediaan alat-alat drum band yang cukup. Oh begitu ya Bu ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu Messi? Saya akan terus konsisten dalam menjalankan dan melaksanakan program ini sampai seterusnya, sehingga sekolah memiliki grup marching band yang hebat dan dapat ditampilkan dalam pergelaran-pergelaran baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan tentu menjadi kebanggaan sendiri bagi pihak sekolah. Ya benar Bu Messi ya. Bagus sekali Bu Messi. Kira-kira kapan kita dapat melihat hasil dari kegiatan yang Ibu Messi lakukan? Barangkali kegiatan ini dapat menampakkan hasilnya itu sekitar 3 bulan pelatihan baru. Insya Allah kalau kita mulai dari pertengahan Desember, mungkin di Maret sudah nampak hasilnya. Bagus juga, baik ya Ibu Messi ya. Terus ada lagi nggak yang harus kita dalami atau fokuskan? Saya rasa sudah cukup Bu. Sekarang saya sudah menemukan titik persoalan dan pemecahannya. Terima kasih ya Bu Rina atas waktunya Bu. Baik, alhamdulillah. Saya senang mendengarnya curhatan dari Ibu Messi. Oke, kita tutup pembicaraan kita hari ini ya Ibu Messi ya. Bu Rina. Saya permisi ya Bu. Iya, silakan Ibu Messi. Selamat pagi Ibu Rina. Selamat pagi Ibu Nora. Terima kasih Ibu Rina telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang Ibu Rina lakukan bersama dengan coach Ibu waktu kemarin itu. Ya Bu? Ibu, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot tersebut? Baik, terima kasih ya Ibu Nora. Saya merasa bahwa saya melakukan dengan baik dan dalam kompetensi tersebut, sehingga saya merasa sebagai coach sudah bisa membantu coach saya. Begitu Ibu Nora. Ada lagi Ibu Rina? Terus saya bisa membantu coach saya menggali pertanyaan, menggali berbagai macam masalah dia, solusi dia yang dia bicarakan Ibu Nora. Baik, ya Bu Rina. Lalu apa yang membuat Ibu Rina merasa demikian? Merasa bahwa Bu Rina telah memiliki kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Apa yang membuat Ibu Rina merasa demikian? Baik Ibu Nora, saya merasa telah mampu membantu coach saya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terus saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach.
sehingga Koci dengan leluasanya menceritakan permasalahan dia, Ibu Nora. Oh begitu ya Ibu. Ya luar biasa ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Yang telah Ibu lakukan itu sangat menarik sekali Bu. Ya Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh, Ibu. Silahkan, Ibu Nora. Kemarin saya telah melihat kegiatan coaching Bu Rina dengan Koci Bu Rina ya. Kemudian sesuai permintaan Bu Rina, saya diminta untuk melakukan observasi terhadap kegiatan tersebut. Nah, baik Bu Rina, saya melihat bahwa itu telah melakukan kompetensi coaching, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dengan sangat baik. Ya Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Oh ya. Nah sekarang bagaimana menurut Ibu Rina tentang hal itu? Oke, terima kasih banyak atas masukan Ibu. Ibu telah menjadi observer saya dan telah memberikan saya semangat, solusi dan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah Koci saya tersebut, Ibu. Gitu. Jadi dan saya akan melaksanakan umpan baliknya, Ibu. Begitu, Ibu. Baik Ibu Rina. Namun demikian ya Ibu, saya juga melihat dan sempat memantau ada aspek-aspek yang masih perlu mungkin barangkali Ibu Rina tinggalkan ya. Misalnya saat observasi tadi ya Bu ya, saya perhatikan saat Ibu melakukan percakapan coaching dengan coaching Ibu, itu saya merasa Ibu Rina masih kurang dalam mengkarakterisakan kalimat, mengklarifikasi, terus mencoba memahaminya dengan sambil berempati dan terus merangkum informasi dari coaching Ibu begitu. Nah, itu yang aspek-aspek yang sempat saya pantau Ibu Rina. Kalau ada hal perangkuman yang informasi yang kurang Ibu lakukan, yang kurang ya, sudah Ibu lakukan tapi kurang. Nah, Ibu Rina, hal ini akan mendukung kompetensi mendengarkan aktif Ibu Rina dalam praktik coaching. Yang sesuai Ibu Rina inginkan bahwa Ibu Rina masih perlu peningkatan di bidang itu, Ibu Rina ya. Yang sebetulnya sesuai dengan standar kompetensi coaching ya Bu ya, untuk mendengarkan secara aktif itu kita perlu sikap partisipatif ya, partisipatif dalam hal ini. Nah Ibu Rina diminta untuk adanya persiapan fisik dan mental yang sangat diperlukan di sini. Juga bagaimana posisi tubuh Ibu ya saat mengadakan coaching tersebut, sehingga hal ini akan mendukung kegiatan mendengarkan dan menerima sinyal-sinyal disampaikan lewat komunikasi secara baik. Ya Bu ya? Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang penyampaian saya ini? Oke, baik ya Ibu. Terima kasih atas tanggapan Ibu, penilaian Ibu terhadap saya setelah saya melakukan coaching bersama seperti tadi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin akan memperbaiki apa-apa yang kurang pada diri saya, dan saya akan mencoba melakukannya kepada teman sejawat atau kepada rekan yang lain, Ibu, dan untuk melakukan dan meningkatkan bagaimana penggunaan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan kepada coach, Ibu. Oh, begitu ya Bu Rina ya. Baik Ibu Rina, saya senang sekali dengan harapan Bu Rina, dengan semangat Bu Rina ya. Dan saya akan selalu support Bu Rina untuk itu ya. Nah, Ibu, dari diskusi kita ini pasti langkah konkret yang akan Ibu Rina ambil untuk meningkatkan performa di area mendengarkan aktif dan mengajukan kepada guru. Terima kasih.
insya Allah saya berencana akan melakukan latihan yang intensif dalam mendengarkan secara aktif dan akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga coach saya tertarik untuk memberikan solusi-solusi yang ada pada dia, Ibu. Seperti itu rencana yang akan saya lakukan, Ibu. Iya, baik Bu Rina, latihan yang intensif ya Bu Rina Iya, ya. benar, Oh Ibu. iya. Itu adalah langkah yang sangat baik ya Bu ya. Saya setuju dan saya dukung sekali. Nah lalu, kapan kira-kira Bu Rina dapat memulai latihan ini? Dan siapa saja yang dapat membantu Ibu Rina dalam hal ini? Oke, terima kasih, Bu. Saya akan memulai latihan ini dengan segera, Ibu. Mungkin insya Allah saya akan lakukannya besok Ya. dan akan berlatih semaksimal mungkin. Terus saya akan dibantu oleh rekan sejawat dan akan menginformasikannya kepada Bapak Kepala Sekolah bersama-sama rekan sejawat untuk melakukan coaching tersebut, Ibu. Iya. Dengan segera ya Bu Rina ya? Besok ya? Insya Allah besok, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya semangat Bu Rina ya. Dengan semangat dan latihan yang keras ya Bu Rina ya, tentu akan membawakan keberhasilan yang kita inginkan, yang kita impikan ya Bu Rina ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ini ya Bu ya. Saya akan catat ke sini ya Bu ya. Dan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Proses ini, ya, Bu. Yang saya peroleh dari proses ini, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan sehingga saya akan mempraktekkannya lebih jauh lagi kepada rekan sejawat saya di sekolah. Seperti itu, Ibu. Iya Bu Rina. Baik Ibu, saya sangat senang mendengarnya dan saya akan selalu support Bu Rina dalam usaha itu. Selamat berlatih ya Bu Rina ya. Iya, terima kasih, Ibu. Baik Ibu, kita tutup kegiatan supervisi kali ini. Baik, Ibu. Terima kasih atas support dan waktunya, ya, Ibu. Iya, sama-sama Bu Rina.